atau animenya. Karena itu, di sini kita akan membuat cerita fanfiction dalam bentuk animasi untuk menjawab rasa penasaranmu. Oke, langsung saja kita mulai ke ceritanya. Cerita sebelumnya, Ginkaku telah berubah menjadi monster Kyuubi. Dalam keadaan terdesak, Tobirama memutuskan mengorbankan nyawanya dengan mengeluarkan jurus terlarang, yaitu Shikifujin. Jurus yang bertujuan untuk menyegel Kinkaku dan Ginkaku. Tobirama sudah bersiap menggunakan Shikifujin untuk menyegel Ginkaku. Namun tiba-tiba Danzo muncul di hadapan mereka. Dia pun berteriak, "Tuan Hokage, aku datang untuk membantu Anda!" Tobirama sangat terkejut melihat kedatangan Danzo. Shikifujin yang berada di belakang Tobirama tiba-tiba menghilang. Ginkaku melihat Danzo sebagai pengganggu. Lalu dia mengeluarkan bom biju dan menyerangnya. Bom biju itu melesat cepat ke arah Danzo. Namun Danzo hanya terdiam tak bisa bergerak. Tobirama berusaha lari ke arah Danzo. Dengan khawatir, Tobirama berkata dalam hati, "Sial, tidak akan sempat." Dengan mengejutkan, tiba-tiba muncul Hiruzen menghadang serangan bom biju itu dengan tongkat besarnya. Benturan besar pun terjadi. Danzo kaget melihat Hiruzen yang datang menolongnya. Tapi tongkat Hiruzen itu tidak bisa menahan bom biju dengan waktu yang lama. Dengan berusaha keras, Hiruzen mencoba menahan bom itu. "Ah, aku tidak kuat lagi!" Tiba-tiba Tobirama sudah berada di depan Hiruzen. Dengan cepat dia mencengkram bom biju itu. Lalu dia menghilang seketika dengan menggunakan jutsu Hiraishin. Bom biju itu pun juga menghilang bersama dirinya. Tidak terduga Tobirama muncul di belakang Ginkaku. Dan bom itu pun akhirnya meledak. Ledakan besar pun terjadi. Ginkaku dan Tobirama terlempar karena efek dari ledakan bom biju itu. Mereka berdua pun ambruk dan terluka parah. Keadaan sangat kacau di tengah kepulan asap. Danzo masih terdiam dan kaget dengan apa yang terjadi. Lalu dia menangis. Lalu terlihat Ginkaku tergeletak lemas. Cakra Kyuubi di tubuhnya pun perlahan menghilang. Dia telah kembali menjadi wujud aslinya. Tapi meski terluka parah, Ginkaku masih bisa bangkit. Dengan sangat marah, Ginkaku berteriak, "Kurang ajar! Akan aku habisi kalian semua!" Dengan langkah pelan, Ginkaku berjalan menuju Danzo. Danzo hanya ketakutan, kakinya gemetaran. Lalu dia melihat Tobirama yang terbaring lemah. Lalu Danzo berkata, "Tuan Hokage, tolong!" Ginkaku terus berjalan menuju Danzo. Dengan raut wajah marah dia berkata, "Kau yang pertama akan kuhabisi, bocah brengsek!" Lalu muncul Hiruzen dengan luka parah berdiri menghadang Ginkaku. Lalu dia berkata, "Danzo, cepat pergi dan bawa Tuan Hokage pergi dari sini. Aku akan berusaha menahannya." Danzo hanya terperangah kagum melihat kegigihan Hiruzen. Dia berkata, "Hiruzen?" Tapi seketika kekaguman Danzo berubah karena dia tak ingin mengakui kehebatan Hiruzen. Ginkaku berkata, "Oh, kau bocah yang lumayan juga. Baiklah, akan kuhadapi kau." Hiruzen siap untuk bertarung. Lalu tiba-tiba dari kejauhan, Ginkaku yang terbaring lemah berkata pada Ginkaku, "Hentikan, Ginkaku!" Ucap Ginkaku dengan pelan. Ginkaku yang mendengarkan itu langsung berhenti dan melihat ke arah Ginkaku. Ginkaku pun terlihat senang. Lalu dia berkata dengan keras, "Ginkaku, kau masih hidup?" Dengan lemah, Ginkaku menjawab, "Ya." Lalu dia melanjutkan, "Jika kau masih punya tenaga, daripada menyerang mereka, lebih baik kita gunakan untuk mundur. Kita sudah terluka cukup parah." Ginkaku memperhatikan dirinya. Tubuhnya memang terluka. Lalu Ginkaku menjawab, "Baik, aku mengerti. Kita memang belum pernah mengalami hal memalukan seperti ini. Tapi setidaknya kita juga sudah membuatnya tak berdaya." Ginkaku melihat Tobirama yang tergeletak lemah. Lalu Ginkaku berkata, "Ya,
Lagi pula, tidak ada gunanya membunuh mereka sekarang. Setelah pulih, kita akan hancurkan Konoha. Ginkaku mendengarkan perkataan Kinkaku. Lalu Ginkaku menjawab, "Baiklah Kinkaku." Lalu dia berkata pada orang-orang Konoha, "Hei, kalian tunggu saja. Konoha tetap akan jadi milik kami." Lalu mereka berdua pergi. Tinggallah di sana Danzo, Hiruzen, dan Tobirama yang sudah terbaring sekarat. Danzo dan Hiruzen mendekati Tobirama. Danzo terlihat menangis. Dengan kondisi lemah, Tobirama berkata, "Syukurlah, kalian berdua selamat." Hiruzen berkata, "Danzo, ayo bergegas, bantu aku. Kita harus segera membawa kembali Tuan Hokage ke desa." Tobirama berkata, "Hentikan. Cukup. Waktuku tidak banyak. Sebagai penerus pemimpin Konoha, aku ingin menyampaikan sesuatu pada kalian berdua." Dengan menangis, Danzo berkata pada Tobirama, "Maafkan aku, Guru. Semua karena kesalahanku. Semuanya jadi seperti ini." Lalu Tobirama berkata, "Tidak, itu bukan kesalahanmu Danzo. Tapi sistem shinobi yang aku ciptakan sendiri yang membuat hal ini terjadi." Danzo menjawab, "Tidak, apa yang sudah Tuan Hokage putuskan adalah hal yang benar. Anda adalah Hokage yang hebat." Lalu Tobirama berkata, "Kau memang memiliki pemikiran dan sifat yang mirip sekali denganku." Lalu Tobirama melanjutkan, "Danzo, apa kau ingin tahu kenapa aku lebih mempercayakan Hokage ketiga kepada Hiruzen daripada dirimu?" Danzo sempat terdiam. Lalu Tobirama kembali berkata, "Itu karena aku telah belajar dari kesalahanku sendiri. Sikapku yang terlalu waspada ternyata membuat desa lain merasa terancam, membuat mereka tidak bisa mempercayai Konoha. Lalu rasa tidak percaya akan menimbulkan kecurigaan, dan kecurigaan akan menimbulkan penyerangan, seperti yang terjadi saat ini." Lalu Danzo berkata, "Tapi itu semua Anda lakukan untuk melindungi Konoha dari kemungkinan terburuk. Demi desa, apapun memang harus kita lakukan." Itu benar. Tapi sikap otoriter dan berdarah dingin ternyata tidak cocok dilakukan oleh seorang Hokage yang menjadi wajah untuk desa Konoha. Lalu Tobirama melihat ke arah Hiruzen. Lalu dia berkata, "Itulah kenapa aku memilih Hiruzen. Kau adalah orang yang memiliki kelembutan hati. Kau percaya jika cinta dan kasih sayang adalah era baru menuju kedamaian." Hiruzen hanya terdiam. Lalu Danzo menjawab, "Tapi Tuan Hokage, saat ini era peperangan masih berkecamuk. Sikap naif seperti itu bukankah akan melemahkan kekuatan militer?" Ucap Danzo melihat ke arah Hiruzen. Hiruzen hanya terdiam. Lalu Tobirama berkata, "Ya, kau benar. Meski mendambakan kedamaian, seorang Hokage juga harus tetap memiliki sikap keras, waspada, dan juga tidak lengah untuk melindungi desa. Hanya saja, sifat itu tidak boleh terlihat di wajah Hokage. Sifat-sifat itu harus dilakukan di balik bayangan." Danzo berkata, "Di balik bayangan?" Tobirama menjawab, "Ya, karena itulah kau adalah orang yang cocok dengan peran itu, Danzo. Kau akan menjadi Hokage bayangan sebagai penyeimbang untuk Hiruzen." Danzo tersentak kaget mendengarkan itu. Lalu Tobirama melanjutkan, "Hiruzen seperti sebuah daun yang bercahaya dari atas pohon, dan kau adalah akar yang merambat dari bawah tanah. Dengan memiliki dua pemimpin seperti itu, Konoha akan menjadi desa yang kuat. Kalian berdua akan menjadi pasangan pemimpin yang lebih sempurna dari Hokage pertama dan Hokage kedua." Tobirama berkata dengan suara yang semakin melemah, Aku percayakan desa pada kalian berdua." Setelah mengatakan itu, Tobirama akhirnya meninggal. Danzo dan Hiruzen berteriak dengan menangis.
Tuan Hokage! Tuan Hokage! Beralih pada Kinkaku dan Ginkaku, mereka terlihat bersembunyi di sebuah tempat untuk memulihkan diri mereka. Luka setelah bertarung dengan Hokage kedua memang sangatlah parah. Ginkaku dengan kesal berkata, "Kurang ngajar, Tobirama. Kita harus sampai bersembunyi di tempat seperti ini." Ginkaku menjawab, "Tidak mungkin kita kembali ke Kumogakure, kan? Saat ini kita pasti sudah ditandai sebagai teroris. Saat mereka melihat keadaan kita selemah ini, mereka pasti akan langsung menghabisi kita dengan mudah." Tanpa mereka duga, tiba-tiba ada orang yang berkata, "Ya, memang itulah rencana kami." Kinkaku dan Ginkaku yang mendengarkan itu sangat terkejut. Ternyata para ninja Kumogakure telah menemukan mereka dengan Raikage ketiga bersamanya. Kinkaku berkata, "Aku tidak menyangka kalian bertindak secepat ini." Salah satu shinobi Kumogakure berkata, "Tuan Raikage, Anda benar. Kondisi mereka memang melemah." Kinkaku yang mendengarkan itu berkata, "Raikage? Hai A, sepertinya mereka memilihmu menjadi Raikage ketiga ya." Ya, aku akui petir hitammu memang lumayan bagus. Ginkaku tersenyum, lalu berkata, "Aku tidak menyangka kita akan mati seperti ini ya, Kinkaku." Kinkaku menjawab dengan melihat ke arah Raikage A. "Ya, tapi aku rasa tidak terlalu memalukan. Kita tetap akan dikenang oleh sejarah." Raikage A maju dan mengeluarkan petir hitam untuk menyerang mereka. Kinkaku dan Ginkaku pun dinyatakan tewas saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Shin berada di pemakaman desa Konoha. Terlihat banyak ninja Konoha berdiri memberi penghormatan terakhir untuk Hokage kedua. Selang beberapa waktu, upacara pemakaman pun berakhir. Terlihat Danzo berdiri di depan Hiruzen, dan dia pun berkata, "Sebenarnya, aku tetap tidak mengakui kau yang menjadi Hokage." Lalu Hiruzen menjawab, "Tidak apa-apa, tapi kita tetap menjadi teman kan, Danzo?" Ucap Hiruzen dengan tersenyum. Lalu Danzo menjawab, "Ya, tentu saja. Tapi sebagai gantinya..." Hiruzen sempat terdiam. Dengan tersenyum, Danzo berkata, "Berjanjilah untuk membiarkan aku membantumu membangun desa Hokage ketiga